Perkenalkan, saya Agustina Rita, salah satu mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Program Studi Sastra Indonesia, NIM 204114014. Di sini saya akan menjelaskan materi fonologi Kasana Fonem. Dalam masyarakat di Rusia, di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi pilihan kedua karena mereka cenderung menggunakan bahasa daerah. Akibatnya, masyarakat diklosis mengenal dia sistem, yang berarti adanya dua sistem atau lebih dalam sistem tata bunyi. Vokal dan alofon vokal. Di Indonesia sendiri mengenal 6 jenis vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang pertama ada vokal I. Vokal I memiliki dua alofon, yaitu I dan E. Vokal I dilafalkan I pada suku kata buka dan suku kata tutup yang mendapat tekanan. Contohnya ikan dan samping. Vokal I akan dilafalkan E apabila terdapat pada suku kata tutup yang tidak mendapat tekanan. Contohnya kirim. Jika tekanan kata berpindah pada I yang awalnya dilafalkan dengan E, akan kembali seperti semula, misalnya salinan. Yang kedua adalah vokal U yang memiliki dua alofon, yaitu U dan O. Vokal U akan dilafalkan U pada suku kata buka dan suku kata tutup yang mendapat akhiran bunyi nasal dan mendapat tekanan. Contohnya samping dan upah. Vokal U pada suku kata buka dan suku kata tutup yang tidak mendapat tekanan yang keras akan dilafalkan dengan O. Contohnya rumput. Yang ketiga adalah vokal E. Vokal E memiliki dua alofon, yaitu E dan R. Vokal E dilafalkan E apabila terdapat pada satu suku kata buka dan suku kata yang tidak diikuti atau mengandung oleh alofon R. Contoh suku katanya adalah sore dan nenek. Yang keempat, vokal O. Vokal O memiliki dua alofon, yaitu O dan O. Contohnya adalah toko dan rokok. Yang kelima, vokal E yang hanya memiliki satu alofon. Contoh kata yaitu emas, tante. Dan yang terakhir, vokal A yang juga hanya memiliki satu alofon. Contoh kata anak. Selanjutnya ada konsonan dan alofon konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 22 fonem konsonan. Konsonan pertama adalah B dan P yang merupakan konsonan bilabial. Konsonan B disebut konsonan bilabial bersuara, sedangkan konsonan P disebut konsonan bilabial tak bersuara. Konsonan B hanya memiliki satu alofon, yaitu B yang terdapat di awal suku kata. Dalam tatanan grafem, huruf B bisa berada di akhir kata, dan pengucapannya dilafalkan dengan ep. Contoh katanya adab. Namun, dapat kembali seperti semula apabila mendapat imbuhan vokal di belakangnya. Contohnya imbuhan an. Peradaban. Konsonan P. Konsonan P memiliki dua alofon, yaitu P dan ep. Dengan contoh kata pintu, tatap. Yang kedua adalah konsonan D dan T. Konsonan D dan T merupakan konsonan hambat alveolar. Konsonan D hanya memiliki satu alofon, yaitu D, yang terdapat di awal suku kata. Apabila terdapat di akhir suku kata, maka D tersebut akan diucapkan dengan et. Dengan contoh kata duta, tekad. Sedangkan konsonan T memiliki dua alofon, yaitu T dan et. Dengan contoh kata timpa dan tempat. Yang ketiga adalah konsonan G dan K yang merupakan konsonan hambat velar. Konsonan G hanya memiliki satu alofon yang terdapat di awal suku kata. Apabila konsonan tersebut
terletak di akhir suku kata, maka akan dilafalkan ek. Dengan contoh kata gudeg, guru. Konsonan K memiliki 3 alofon, yaitu K, O, dan O. Dengan contoh kata kaki, rusak, dan rakyat. J dan C yang merupakan konsonan hambat prapalatal. J dan C memiliki 1 alofon. Contoh katanya juga, cicak. Yang kelima adalah konsonan F yang merupakan konsonan frikatif labiodental. Selain dilambangkan dengan huruf F, fonem F juga bisa dilambangkan dengan huruf V, dan fonem ini hanya memiliki 1 alofon. 6 adalah konsonan S dan Z yang merupakan konsonan frikatif alveolar. Keduanya hanya memiliki 1 alofon. Konsonan S bisa berada di awal atau akhir kata, sedangkan konsonan Z hanya bisa terdapat di awal suku kata. Selanjutnya adalah konsonan sya, yang merupakan konsonan frikatif palatal tak bersuara. Dengan contoh kata syah. Yang kedelapan adalah konsonan kh, yang merupakan konsonan frikatif velar tak bersuara. Konsonan ini dilambangkan dengan huruf K dan H yang terdapat di awal ataupun di akhir kata. Contohnya tarik, khas. Kesembilan adalah konsonan H yang merupakan konsonan frikatif glotal. Konsonan H memiliki 2 alofon, yaitu H dan H. Contoh kata harus, Tuhan. Yang ke-10 adalah konsonan M yang hanya memiliki 1 alofon. Dan konsonan ini merupakan konsonal nasal bilabial bersuara. Contoh kata makan, diam, yang bisa terdapat di awal maupun akhir kata. Selanjutnya adalah konsonan N yang merupakan nasal alveolar bersuara yang juga hanya memiliki 1 alofon dan bisa terdapat di awal maupun akhir kata. Contohnya kami dan kantin. Yang ke-12 adalah konsonan nya yang merupakan konsonan nasal palatal bersuara. Konsonan ini dilambangkan dengan grafem N dan Y. Contoh kata nyiur, tanya, dan penyu. Selanjutnya adalah konsonan nga yang merupakan konsonan nasal velar bersuara. Konsonan ini dilambangkan dengan deret huruf N dan G. Dan konsonan ini juga memiliki 1 alofon dengan contoh kata kuning. Ke-14 yaitu konsonan R yang merupakan konsonan getar alveolar. Konsonan ini hanya memiliki 1 alofon. Contoh kata rusak. 15. Konsonan L yang merupakan konsonan lateral alveolar dan memiliki 1 alofon. Contoh kata lama. Selanjutnya adalah konsonan W yang merupakan konsonan semivokal bilabal bersuara. Konsonan W hanya memiliki 1 alofon. Pada awal kata, bunyi W berfungsi sebagai konsonan, sedangkan di akhir kata konsonan W berfungsi sebagai diftong. Contoh kata awal, kalau. Ke-17 adalah konsonan Y yang merupakan konsonan semivokal palatal bersuara. Konsonan ini hanya memiliki 1 alofon. Pada awal kata, bunyi Y berfungsi sebagai konsonan dan di akhir kata bunyi Y berfungsi sebagai diftong. Contoh kata yakin, ramai. Selanjutnya adalah gugus dan deret konsonan. Dalam gugus itu, konsonan yang pertama terbatas oleh konsonan hambat dan konsonan frikatif F dan S. Sedangkan konsonan kedua terbatas pada konsonan R atau L, W, P, S, M, N, F, T, K
sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan